Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian kali ini? Ibu harap kalian selalu baik-baik saja ya. Di video pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar matematika. Pembelajaran kita kali ini tentang sifat komutatif penjumlahan. Gimana anak-anak sudah siap belajar? Langsung kita mulai saja ya. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita belajar caranya, kita bahas dulu yuk apa itu sifat komutatif penjumlahan. Sifat komutatif adalah sifat pada operasi hitung dua buah bilangan yang apabila ditukar posisinya hasilnya tetap sama. Ibu ulang, sifat komutatif adalah sifat pada operasi hitung dua buah bilangan yang apabila ditukar posisinya hasilnya tetap sama. Rumusnya adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A. Maksudnya A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Walaupun dia dibalik, hasilnya akan tetap sama. Contoh sederhana, 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Maksudnya 2 ditambah 3 itu hasilnya akan sama dengan 3 ditambah 2. Coba kita buktikan ya. 2 ditambah 3, 5. Nah, sekarang kita balik nih. 3 ditambah 2. Hasilnya berapa? 5 juga kan? Berarti rumus yang ini benar. A plus B sama dengan B plus A. 2 ditambah 3 itu sama dengan 3 ditambah 2. Itulah yang dimaksud sifat komutatif. Walaupun ditukar posisinya hasilnya tetap sama. Bagaimana? Sampai sini kalian paham? Oke, di sini kita akan membahas contoh sifat komutatif penjumlahan agar kalian lebih mengerti lagi tentang sifat komutatif penjumlahan. Sini ada soal hasil dari 133 ditambah 152 sama dengan. Nah, kita akan jumlahkan ini terlebih dahulu, setelahnya kita akan tukar posisinya. 152 di depan, 133-nya di belakang. Apakah nanti hasilnya akan sama? Yuk kita selesaikan dulu ya. Penyelesaian kita selesaikan dengan penjumlahan bersusun ke bawah yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. 133 ditambah 152. Nah, caranya masih ingat kan? Dari yang belakang terlebih dahulu. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 3 ditambah 5 sama dengan 8. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Hasil dari 133 ditambah 152 adalah 285. Kita tulis di sini dulu hasilnya ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita balik. 133-nya di belakang, 152-nya di depan. Apakah hasilnya akan tetap sama? Apakah hasilnya tetap 258? Yuk kita kerjakan. Hasil dari 152 ditambah 133 sama dengan, ini anak-anak ini kebalikan doang ya. Kalau kalian masih belum ngerti, coba kalian perhatikan dulu ini. Ini hanya kebalikan, hasilnya apakah tetap sama? Kita selesaikan dengan penjumlahan bersusun ke bawah. 152 ditambah 133 sama dengan 2 ditambah 3 hasilnya 5. 5 ditambah 3 hasilnya 8. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Berarti 152 ditambah 133 hasilnya adalah 285. Kita tulis di sini. Tuh.
Nah, coba sekarang kalian perhatikan antara ini dengan ini. Apakah hasilnya sama? Ya, betul sekali, hasilnya sama. Walaupun letak bilangannya ini berbeda. Nah, ini dia yang dinamakan sifat komutatif penjumlahan, sifat pertukaran penjumlahan. Walaupun ditukar posisinya, hasilnya tetap sama. Jadi, kesimpulannya adalah hasil penjumlahan dari 133 ditambah 152 adalah sama dengan 152 ditambah 133, yaitu hasilnya adalah 285. Bagaimana? Kalian sudah bisa paham? Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Contoh. Hasil dari 246 ditambah 132 sama dengan, selesaikan dengan penjumlahan bersusun. 246 ditambah 132. 6 ditambah 2, 8. 4 ditambah 3, 7. 2 ditambah 1, 3. Jadi hasil dari 246 ditambah 132 adalah 378. Nah, anak-anak, sekarang kita tukar posisinya. Jadi 132-nya di depan dan 246-nya di belakang. Apakah hasilnya tetap sama? Kita buktikan ya. Nah, hasil dari 132 ditambah 246, ini hanya kebalikan saja, sama dengan, kita selesaikan lagi dengan penjumlahan bersusun ke bawah. 132 ditambah 246, 2 ditambah 6 hasilnya 8, 3 ditambah 4 hasilnya 7, 1 ditambah 2 hasilnya 3. Berarti hasil dari 133 ditambah 246 adalah 378. Kita tulis di sini. Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Coba kalian perhatikan antara contoh yang ini dengan contoh yang ini. Apakah hasilnya sama? Walaupun bilangannya ditukar posisinya, ya benar, hasilnya tetap sama. Itu tadi namanya sifat komutatif penjumlahan atau sifat pertukaran penjumlahan yang hasilnya tetap sama. Seperti ini ya. Nah, kesimpulannya adalah hasil penjumlahan dari 246 ditambah 133 adalah sama dengan 133 ditambah 246, yaitu 378. Bagaimana? Sampai di sini kalian sudah bisa paham? Kalau gitu kita langsung ke tugas ya. Nah, sekarang di buku halaman 7, coba kalian perhatikan. Sini kita akan membahas tentang sifat komutatif penjumlahan, sama seperti yang tadi Ibu contohkan. Kita baca dulu ya. Apakah kamu pernah melihat tanaman anggur? Anggur adalah tanaman yang buahnya sangat disukai anak-anak. Buahnya bergerombol, ada yang berwarna merah, ungu, dan hijau. Resti juga suka makan buah anggur. Jika dimakan pada cuaca panas, rasanya sungguh segar. Pas Resti meminta izin ibunya mengambil buah anggur di dalam kulkas. Resti mengambil 2 gerombol anggur. Resti menghitung gerombol anggur pertama, jumlahnya 25 buah. Lalu Resti menghitung gerombol anggur kedua berisi 14 buah. Nah, ini adalah 2 gerombol anggur yang tadi diambil Resti di kulkas. Yang pertama ada 25, yang kedua adalah 14. Resti lalu menghitung semua buah anggur tersebut. Jumlahnya 39 yang berasal dari 25 ditambah 14. Resti sudah belajar penjumlahan sampai 3 angka atau ratusan. Ia mendapat tugas menghitung penjumlahan 3 angka. Tugas itu sudah dikerjakan Resti. Perhatikan tugas yang Resti kerjakan ini. Nih,
Jadi Resti ada tugas dari ibu gurunya untuk mengerjakan tugas ini, dan Resti sudah menjawab. Nah, ini tadi tugas Resti ya. Coba kalian perhatikan. Kira-kira ada yang salah nggak nih dengan jawaban Resti? Nah, menurut kalian, adakah jawaban yang salah dari jawaban Resti di atas? Oh ya, ini kita lanjut ke halaman selanjutnya ya. Menurut kalian, adakah jawaban yang salah dari jawaban Resti di atas? Hitunglah penjumlahan bilangan 3 angka di bawah ini. Jadi kalian disuruh menghitung ini. Nah, setelah kalian hitung hasilnya, apa simpulanmu tentang hasil penjumlahan di atas? Coba kalian perhatikan dulu soal yang untuk Resti dan soal untuk kalian. Ini adalah penjumlahan komutatif atau penjumlahan yang ditukar-tukar tapi hasil tetap sama. Nih, contoh nomor 1, 133 ditambah 152. Di sini kebalikannya, 152 ditambah 133. Nah, di sini nomor 2, 246 ditambah 132. Di sini kebalikannya, 132 ditambah 246. Nah, jadi soal kalian dan soal Resti itu hanya ditukar. Menurut kalian gimana? Jawaban kalian dan jawaban Resti apakah sama? Seperti itu kalian kerjakan ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 10 kalian kerjakan. Langsung jawabannya saja seperti ini, seperti si Resti. Kemudian kalian jawab nih, apa simpulanmu tentang penjumlahan di atas? Bagaimana jika tempat bilangan tersebut dipertukarkan? Apakah 133 sama dengan 152? Kalian jawab dulu, sama atau tidak nih? Kalau misalkan iya, kalian jawab iya. Kalau tidak, kalian jawab tidak. Selanjutnya, bagaimana dengan penjumlahan bilangan yang lainnya? Penjumlahan bilangan yang lainnya kan sama saja ditukar juga posisinya. Setelah kalian hitung, menurut kalian gimana nih? Sama atau tidak? Kalau hasil yang kalian dapat adalah sama, kalian tulis sama. Kalau yang kalian dapat tidak sama, kalian tulis tidak sama. Seperti itu ya. Jangan lupa ini dijawab terlebih dahulu. Oke? Anak-anak, cukup sekian video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa kalian kerjakan tugasnya tadi ya. Tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.